Penggabungan atau merger perusahaan Persero PT Pelabuhan Indonesia, Pelindo 1, 2, 3, dan 4 tinggal menghitung hari. Menurut jadwal, akan diresmikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir pada 1 Oktober 2021. Sebanyak 7.000 karyawan organik yang sebelumnya tersebar di 4 perusahaan operator pelabuhan itu akan terintegrasi dalam satu perusahaan yang berkantor pusat di Ibu Kota Jakarta. Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pelindo 3 Edi Priyanto di Surabaya memastikan, pasca legal merger tentu ada rotasi terhadap sebanyak 7.000 karyawan tersebut dengan mempertimbangkan kompetensi dan formasi yang tersedia sesuai kebutuhan organisasi. Sebab tujuan dari integrasi PT Pelindo adalah standarisasi tidak hanya dalam hal sistem, tapi juga kompetensi sumber daya manusianya. Diharapkan dengan adanya rotasi akan terjadi pemerataan kompetensi sumber daya manusia pelabuhan se-Indonesia. Namun menurutnya, tahap awal di masa transisi ini, perubahan ditekankan pada manajemen, sementara fungsi operasional pelabuhan dan terminal di berbagai daerah tetap berjalan seperti biasa. Maka, rotasi karyawan lebih diutamakan pada jabatan struktural. Sebanyak 70 karyawan diantaranya telah dipilih berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya untuk menempati jabatan struktural di kantor pusat Jakarta, yang akan membantu jajaran direksi untuk menyiapkan strategi bisnis di berbagai sektor kepelabuhan yang lebih efisien. Beda kompetensinya. Kita sudah memiliki peta sumber daya manusia dari Pelindo 1, 2, 3, 4. Ada dari 7.000 itu kita sudah petakan semua, khususnya untuk struktural kita sudah dapatkan. Kita sudah dapatkan kompetensinya juga, kemudian kita dapatkan kualifikasinya, sehingga kita sudah bisa menempatkan pada posisi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dan tentunya itu akan dievaluasi nanti di tahap awal ini, kurang lebih 3-4 bulan ke depan akan dilakukan evaluasi kembali. Apakah sesuai atau tidak? Kalau tidak akan disesuaikan kembali. Jadi mereka posisi sekarang masih belum definitif. Ya. 3 hingga 4 bulan mendatang akan dievaluasi, ya tentunya akanlah ada lagi fit proper untuk memastikan bahwa dia fit di posisi itu atau tidak. Jajaran direksi dan komisaris, serta penempatan jabatan struktural di kantor pusat PT Pelindo akan efektif bekerja setelah pada 1 Oktober 2021. Selanjutnya, di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi kantor pusat bagi PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4 akan menjadi operator regional pelabuhan, yang masing-masing dipimpin kepala regional, serta sekaligus membawahi kantor-kantor cabang yang sebelumnya berada di bawah naungan PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, dalam konsep merger Pelindo terintegrasi juga telah difokuskan 4 klaster perusahaan subholding, dari anak-anak maupun cucu perusahaan PT Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing adalah PT Terminal Peti Kemas Indonesia yang akan berkantor pusat di Surabaya, PT Non Peti Kemas di Medan, Sumatera Utara, PT Logistik dan Interland di Jakarta, dan PT Marine Equipment and Port di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.